Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi garis dan sudut, di mana submaterinya adalah hubungan antar sudut. Jadi, hubungan antar sudut ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah sudut berpenyiku, sudut berpelurus, dan sudut bertolak belakang. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, sudut berpenyiku atau komplemen. Jadi kalau ditanyakan sudut berpenyiku atau komplemen itu sama saja ya. Jadi sudut berpenyiku itu artinya jumlah dua buah sudut. Ada dua buah sudut nih, dijumlahkan akan menghasilkan sudut berpenyiku. Sudut siku. Jadi pertanyaannya sudut siku itu berapa? Sudah kita bahas sebelumnya bahwa sudut siku itu adalah 90 derajat. Oke? 90 derajat. Jadi tadi pengertiannya jumlah dua sudut. Jadi misalkan nih kita punya sudut alfa ditambah sudut beta itu sama dengan 90 derajat. Jadi sudut alfa ini sudut beta. Jadi sudut alfa itu ada sudutnya di dalam. Jadi alfa dengan nilai sudut yang ada di dalamnya. Jadi alfa tambah beta sama dengan 90 derajat. Oke. Supaya lebih paham, kita perhatikan gambar berikutnya. Oke. Ini saya sudah punya mistar siku. Jadi ini adalah sikunya itu di sini. Di sini ya, sikunya. Jadi kita langsung gambar. Misalkan kita langsung gambar saja. Oke. Nah, kita buat sebuah garis di mana di sini adalah titik O, di sini titik A, di sini titik B. Jadi ada garis OA dan garis OB. Kita ukur apakah memang benar ini 90 derajat atau tidak ya. Kita ukur dulu. Jadi kita punya mistar bujur. Jadi kita hitung. Ini lihat, perhatikan. Kalau di sini kita mulai, kalau misalkan kita mulai dari kiri hitungnya, berarti kita lihat dari 0. 0 ini, 0 yang ini, hitung 10, 20, sampai dengan 90, sampai dengan 180. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan kita hitung dari kanan, berarti kita lihat 0 di bawah sini, 0 yang kecil. 0 sampai juga 90, tetap lanjutkan, berarti sampai 180 ya. Ini 180. 180. Jadi kita ukur. Berarti karena ini kita ukur dari sini, berarti kita ukur dari kiri. Berarti dari 0 sini. Kita lihat. Dari 0 kita lihat. 0, 10, kita tarik sampai dengan 90. Pas kan? Jadi tadi siku adalah 90 derajat. Jadi kita buktikan ternyata benar bahwa ini 90 derajat. Oke. Selanjutnya kita coba gambar, tambahkan satu garis di sini, Oke. Jadi di sini kita misalkan garis sudutnya sudut alfa untuk yang ini ya, di bagian sini. Jadi untuk yang ini kita misalkan dia sebagai sudut alfa. Selanjutnya untuk yang bagian sini ini kita misalkan dengan sudut beta. Oke. Kita buktikan apakah benar sudut alfa ditambah sudut beta sama dengan 90 derajat. Oke, kita lihat. Kita pakai lagi mistar bujur ini. Kita lihat di sini. Oke, kita hitung derajat dari sudut alfa. Derajat sudut alfa itu sama dengan, kita hitung. Sini 0, 10, 20, 30, 40, 50. Jadi sudut alfanya itu adalah 50. Ini kita tulis di sini saja.
50 derajat. Jangan lupa derajatnya ya. Ditambah betanya. Nah, sudut beta, kalau kita mau ukur sudut beta, jangan kita mulai dari sini, kita mulai dari garis yang ini. Nah, kita ukur dari sini. Ukur dari sini, dari 0 ya. 0. Nah, ini ingat. Ini cara hitungnya di sini sudutnya harus pas dengan sudut ini. Yang di bawah ini harus pas dengan di sini. Yang ini ya, pas dengan sini, jadi yang ini. Oke. Kita hitung 0, 10, 20, 30, 40. Jadi sudut betanya adalah 40 derajat. Nah, sehingga kita jumlahkan 50 tambah 40 sama dengan 90. Nah, jadi pertanyaannya, jadi kalau ada pertanyaan mengenai misalkan sudut alfanya adalah 50 derajat, maka sudut penyiku dari sudut alfa adalah 40 derajat. Begitu pula sebaliknya, jika pertanyaannya adalah sudut betanya adalah 40, maka berapakah sudut penyiku dari sudut beta ini? Jawabannya kita jawab adalah 50 derajat. Atau kita perhatikan contoh berikut. Contohnya, tentukan sudut penyiku dari sudut 30 derajat. Oke. Jadi, kita langsung saja kita lihat. Kita misalkan saja bahwa alfanya itu adalah 30 derajat kan? Nah, gitu. Jadi yang ditanyakan apa? Yaitu betanya adalah berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Jadi kita ambil dari rumus yang ini. Alfa ditambah dengan beta itu sama dengan 90 derajat. Oke. Kita ganti alfa dengan 30 derajat. 30 derajat ditambah dengan betanya kan boleh diketahui, tetap beta sama dengan 90 derajat. Oke. Selanjutnya kita mau cari beta ini. Sehingga 30 derajat ini kita pindah ruaskan atau kita kurangi kedua ruas ini dengan 30 derajat. Sehingga kita peroleh beta sama dengan 90 derajat dikurang 30 derajat. Nah, di sini kan sudah dikurangi 30 kurang 30 jadinya 0. Jadi habis ya. Jadi bisa beta sama dengan 90. Ini 30 kan positif, pindah ruas jadi negatif. Begitu ya kalau lebih gampangnya. Jadi 90 kurang 30 derajat sama dengan berapa? Ayo. Jadi sama dengan 60 derajat. Nah, jadi sudut penyiku dari 30 derajat adalah 60 derajat. Oke. Bisa paham kan? Oke, kita lanjut kepada sudut berlurus. Bagian kedua ya. Sudut berlurus. Atau kita sebut dia sebagai submena. Oke, jadi pengertiannya adalah sudut berpelurus ini adalah jumlah dua sudut yang saling berpelurus itu jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, kalau tadi sudut berkomplemen dia 90 derajat, maka sudut berpelurus dia adalah 180 derajat. Oke. Nah, atau bisa kita tulis seperti tadi juga, alfa ditambah dengan beta itu sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, lebih mudahnya kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, sama ini kita gunakan mistar, tapi bukan mistar sikunya kita pakai, tapi garis lurusnya saja, karena sudut 180 itu adalah setengah lingkaran. Nah, ini kan sudah setengah lingkaran, jadi lihat ini dari 0 sampai dengan 180. Oke, kita gambar dulu sebuah garis. Kita gambar sebuah garis ya. Nah, oke, kita ukur apakah dia benar 180 atau tidak ya. Kita lihat, kita hitung dari kiri dan kanan sama saja. Biasanya kita hitung dari kiri 0, 10, sini sudah 90, tarik terus sampai jadinya 180. Jadi sudut ini dia sudut 180. Oke, kita misalkan di sini adalah titik O, titik pusat O, di sini adalah
B, di sini A. Oke, kita gambar sebuah garis. Misalkan di sini kita kasih 60 aja ya. Oke. Misalkan di sini. Nah, sini sebuah garis. Oke. Nah, kita sama seperti tadi, kita tambah sini adalah misalkan di sini alfa, di sini betanya. Oke. Jadi garis ini, sudut ini adalah sudut alfa, sedangkan yang ini sudut beta, gitu ya. Oke, kita buktikan. Kita hitung sudut untuk yang alfanya dulu, sama. Kita mulainya itu dari kiri. Kita lihat. Berarti kita hitung paling bawah ini. Ya. Kita ini arahkan titik ini ke titik sudut O ini. Jadi 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Jadi sudut alfanya adalah 60 derajat. Oke. Selanjutnya, kalau kita menghitung sudut beta, kita bisa ubah jadi begini. Ya, kita hitung dari kiri. Kalau kita hitung dari kiri, berarti kita akan begini. 0. Toh? Nah, kalau kita hitung dari kanan, kita kasih arahkan seperti begini. Dan kita hitung dari sini. Dari yang atasnya nih. 0, 10, 20, 30, 40, sampai dengan berapa? 120. Nah, jadi di sini ada, jadi sudut betanya adalah 100 derajat. Nah, kita jumlahkan apakah benar 180. 60 ditambah 120 ternyata benar adalah 180 derajat. Oke, supaya lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Soal yaitu tentukan suplemen dari sudut 50 derajat. Artinya kita harus menentukan sudut berpelurus dari 50 derajat yang ini ya. Nah, sama seperti tadi, kita anggap saja 50 derajat ini adalah alfanya. Jadi alfa sama dengan 50 derajat. Secara langsung yang ditanyakan adalah betanya yang ditanyakan. Oke. Sehingga kita pakai rumus yang sama. Alfa ditambah dengan beta, kalau suplemen berarti dia 180 derajat. Nah, sehingga alfanya adalah 50 derajat ditambah dengan beta ya. Betanya tetap tulis sini, tetap 180 derajat. Kita sini selanjutnya kita mau cari beta, berarti 50-nya kita harus hilangkan atau kita harus pindahkan ruaskan dia. Jadi 50 ada positif, kita pindah ruas jadi negatif, sama seperti tadi ya. Jadi beta sama dengan 180 derajat dikurang 50 derajat. Nah, sehingga kita peroleh 130 derajat. Nah, memudahkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut bertolak belakang. Oke. Jadi jumlah dua sudut yang saling bertolak belakang itu sama besar. Nah, jadi jika ada dua buah sudut ini dia bertolak belakang, maka akan sama besar. Oke, kita perhatikan gambar berikut. Misalkan kita punya garis A, garis AB, dan garis DC di titik pusatnya. Dia memotong AB dan DC ini saling memotongnya tepat di titik O, sehingga O adalah titik pusatnya. Nah, selanjutnya ada sudut AOC dan sudut BOD. Oke. Jadi pengertian sebelumnya adalah jumlah dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar, begitu ya. Nah, jadi yang bertolak belakang adalah apa? Nah, sudut yang bertolak belakang itu adalah, kita gambar sudut AOC ini
yang ini AOC, dia bertolak belakang, tolak belakang dengan sudut BOD. Nah, kita akan buktikan apakah dua sudut ini sama besar. Oke, kita menggunakan lagi Mister Belajar derajat. Kita mulai hitung. Jadi kita hitung sudut AOC-nya. Nah, kita hitung dari gini caranya. Oke, kita lihat. Nah, kita mulai dari misalkan kita hitung dari kiri ya. Berarti kita mulai sini titik nolnya sampai ke titik pusat. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Antara 80 dan 90 berarti 80, 85. Berarti sudut AOC itu berapa? 45 derajat. Oke. Selanjutnya kita akan buktikan sudut dari BOD. Oke. Kita lihat. Kembali kita hitung dari sini. Sini kita titik pusat ke 0-nya. Oke, kita hitungkan. Oke. 0, 10, 20, 30 sampai dengan 80, antara 90 dan 80 itu ada 85. Jadi sudut BOD juga 45 derajat. Nah, jadi terbukti bahwa sudut AOC itu sama dengan sudut BOD, gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk contohnya itu sangat mudah saja. Misalkan ditanyakan adalah sudut bertolak belakang dari sudut AOC. Nah, maka jawabannya artinya misalkan sudut AOC itu 45 derajat. Nah, tentukan sudut bertolak belakangnya. Jelas juga pasti sudut bertolak belakangnya adalah 45 derajat. Nah, jadi selain itu juga ada sudut lain yang bertolak belakang, yaitu sudut COB. Kita tulis ini saja, sudut COB dan sudut AOD. Dan sudut AOD. Oke, sama seperti tadi, pasti juga sama besar ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana jika ada dua buah garis sejajar itu dipotong. Nah, apakah membentuk sudut-sudut? Nah, kita lihat gambar berikut. Ini garis pertama, ini garis kedua ya. Jadi dua buah garis dikatakan sejajar apabila jaraknya sama. Nah, kita lihat ini 0,2,3 juga 0,2,3. Nah, selanjutnya kita gambar sebuah garis lagi yang memotong dua garis sejajar ini. Nah, sini kita misalkan dengan sudutnya ini sudut A1, A2, A3 dan A4. Selanjutnya di bawah ini kita misalkan dengan sudut B1, B2, B3 dan B4. Oke. Nah, jadi dari perpotongan dua buah garis sejajar ini kita akan memperoleh hubungan antara sudut yang lain, yaitu sudut sehadap, sudut berseberangan, dan sudut sepihak. Oke, kita akan bahas satu-satu, yaitu yang pertama adalah sudut sehadap. Oke. Sudut sehadap memiliki nilai yang sama besar. Jadi artinya dia bertolak belakang
dan memiliki nilai sama besar. Nah, jadi sudut sehadap pertama adalah sudut dari A1 yang ini, dia itu sehadap dengan sudut B1. Sudut B1 ya. Selanjutnya sudut A3 yang ini dia sehadap dengan sudut B3. Sudut B3. Jadi A1 dengan B1, A3 dan B3. Oke. Apalagi sudut A2 ini berarti dia sehadap dengan sudut A. Sudut B2. Terakhir sudut A4, mana 4-nya? Nah, ini pasti sehadapnya di sudut B4, artinya besar sudutnya seluruhnya sama besar. Bisa kita buktikan. Kalau membuktikan bisa kita buktikan yang pertama saja. Sudut A1 nya kita hitung. Berarti kita mulai dari titiknya sini, simbolnya 0 sampai dengan sini ya. Jadi 0 dapatnya 120. Jadi sudut A1 itu 120. Kita buktikan apakah benar B1 juga 120. Nah, dari 0 sampai 120. Nah, sehingga benar ya, sudut sehadap dia itu sama besar. Selanjutnya ada yang namanya sudut berseberangan. Berseberangannya. Oke. Jadi sudut-sudut yang berseberangan ini mempunyai nilai juga yang sama besar. Nah, sudut berseberangan terbagi menjadi 2. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sudut A3 yang ini dia berseberangan dengan sudut B1. Jadi A3 dan B1. Nah, jadi sudut A3 sama besar dengan sudut B1. Jadi sudut A3 berseberangan dengan sudut B1. Dia berseberangan kan. Selanjutnya, nah, jadi untuk yang pertama tadi itu adalah sudut dalam berseberangan ya. Jadi ini adalah sudut dalam berseberangan, artinya di bagian dalam sini. Nah, itu namanya sudut dalam berseberangan. Selanjutnya apalagi? Berarti ada sudut A4 dan sudut B2. Nah, jadi yang ini adalah sudut dalam, sudut dalam yang berseberangan ya, di dalamnya. Berarti kalau yang di luar ada apa saja? Misalkan berarti kalau A1, sudut A1 dia berseberangan dengan sudut B3. Apalagi sudut A2. Sudut A2 dia berseberangan dengan sudut B4. Nah, inilah dikatakan sudut luar yang berseberangan. Kalau yang di dalam ini adalah sudut dalam, ini sudut luar berseberangan. Oke. Selanjutnya adalah sudut sepihak. Sudut sepihak. Nah, jumlah dua sudut sepihak adalah 180 derajat. Nah, jadi jumlah dua buah sudut yang sepihak itu adalah 180 derajat. Nah, jadi kita lihat jumlah-jumlah yang 180 derajat ya. Pertama, jelas yang pertama itu adalah kita terbagi dua lagi. Jadi dia sudut sepihak ini terbagi dua. Yang pertama adalah sudut dalam sepihak. Sepihak ini ada dua, yaitu sudut dalam yang ini ya, sudut dalam. Ini sudut dalam. Sudut A3 itu dengan B2. Sudut A3 ditambah
sudut B2. Jadi jumlah dua buah sudut ini harus 180 derajat. Begitu ya. Berarti selanjutnya sudut dalamnya lagi apa lagi? Ada sudut A4 ditambah dengan sudut B1 sama dengan juga 180 derajat. Oke. Bisa ya? Nah, selanjutnya sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak juga ini sama. Berarti kita lihat di bagian luarnya. Bagi sudut luar ada A1, A2, B4 dan B3. Jadi sudut yang pertama adalah A1 dan B4. Jadi sudut A1 ditambah dengan sudut B4 sama dengan 180 derajat. Sebelahnya lagi sudut A2 ditambah dengan sudut B3 juga 180 derajat. Oke, sebagai tambahan kita akan melukis sudut istimewa. Jadi sudut istimewa yang kita bahas di sini ada 4 sudut. Yang pertama adalah sudut 90 derajat, selanjutnya sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, dan sudut 30 derajat. Oke, jadi kita akan melukis keempat sudut ini. Jadi kita akan menggunakan mistar bujur ini sebagai penentu sudutnya. Jadi kita lihat pertama sudut 90, berarti itu dari 0 sampai 90. Atau kita mau buatnya dari kanan, berarti 0 sampai 90 sini. Kita lihat caranya adalah kita tentukan dulu sudutnya. Kita kan mau buat sudut 90 nih. Jadi kita lihat dari sini. Sini kan sudah dari 0, kita mulai dari 0. Jadi kita gambar titik dulu. Titik kita arahkan ke sini. Oke. Sininya 0. 0 ya. Sampai dengan 90 di sini. Oke. Tinggal kita apakan? Kita hubungkan tiap titik-titiknya. Sehingga menghasilkan sudut 90 derajat. Nah, kan? Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan sudut 45 derajat? Nah, kita lihat sudut 45 itu bagi duanya dari sudut 90, atau 90 bagi 2 adalah 45 derajat. Sehingga kita gambar lagi sini sudut. Kita mulai lagi, kita gambar sebuah titik. Kita mulai dari 0 ya ke 45. 0, 10, 20, 30. Sini 40, antara 50 dan 40 ada 45. Jadi di sini garisnya. Nah, ya. Kita hubungkan lagi di titiknya. Oke. Sehingga membentuk sudut 45 derajat. Selanjutnya sudut 60 derajat sama. Kita ambil dari 0 sampai 60 derajat. Oke. Kita gambar lagi, kita tentukan dulu titik pusatnya sini. Terus kita garis dari, kita gambar titik 0 di sini. Hitung 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi sini rata, sini dia. Kita hubungkan lagi garisnya. Sehingga kita peroleh sudut 60
derajat. Oke, yang terakhir adalah sudut 30 derajat. Nah, sama berarti bagi 2 dari 60. 60 bagi 2 adalah 30 derajat. Nah, jadi kalau kita gambar lagi seperti begini. Jadi sini adalah kita gambar titik pusatnya. Sini 0 ke 30 derajat. 10, 20, 30. Sini. Kita hubungkan lagi titik-titiknya. Nah, inilah sudut 30 derajat. Mudah kan? Nah, jadi diharapkan setiap siswa agar mempunyai sudut busur ini supaya lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal yang mengenai sudut dan garis dan sudut ya. Oke. Sekian untuk hari ini. Nanti dan silakan kerjakan latihan berikut.